Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas terkait beberapa berita yang menjadi sorotan publik. Di antaranya apa yang disampaikan Pak Mahfud MD mengkritik seseorang, di mana dalam kritikannya itu tanam singkong tumbuh jagung. Nah, ini menarik teman ya, siapa yang menanam singkong tapi tumbuhnya jagung, ini kan aneh. Nah, ini yang disampaikan Pak Mahfud MD. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. Tongkat kayu aja jadi tanaman. Jadi nah, tanaman. Yang ini lebih hebat lagi. Lebih hebat. Namang singkong yang keluar jagung. Wah. Itu sudah dibuka. Itu pakai polybag. Lalu disuruh potret sama wartawan gitu. Kita udah tahu semua itu karena saya Menko Polhukam. Dapat laporan seperti itu. Hebat ya. Buah semangka berdaun sirih. Nanam singkong tumbuh jagung. Ya. Nah, ini baru lucu teman ya, apa yang disampaikan Pak Mahfud MD. Nanam singkong tapi tumbuhnya jagung. Kenapa seperti itu? Ya, untuk menutupi terkait kegagalan mengenai menanam singkong dan akhirnya diganti dengan jagung. Tapi memang sejak awal masyarakat sudah tahu teman ya, sudah tahu bahwa food estate yang dikelola seseorang itu ternyata gagal. Karena pernah diselidiki oleh pihak Kompas teman, dan itu sudah jelas ya. Di sana itu tanahnya itu gabut, ditanami singkong itu tidak tumbuh dengan baik, jadi gagal. Padahal ini sudah menelan anggaran APBN yang cukup besar. Nah, ini yang menjadi perhatian publik, yang disebut-sebut bahwa food estate yang dikelola seorang itu ternyata sukses, tetapi kalau diselidiki lebih dalam ternyata justru gagal. Makanya banyak orang yang menyoroti terkait kegagalan food estate yang ditangani Pak Prabowo Subianto. Nah teman, selain tanam singkong tumbuh jagung, ini juga ada yang disampaikan oleh Roy Suryo terkait Sirekap yang di KPU. Karena ini penting teman, Sirekap ini juga memerlukan anggaran dari negara yang cukup besar. Dan yang kedua, Sirekap itu mengumpulkan data realcon dari semua TPS yang ada di Indonesia. Kalau kemarin itu sudah ada diagramnya, berapa suara Prabowo, berapa suara Anies, berapa suara Ganjar, itu terlihat. Sekarang tidak terlihat. Nah teman, untuk lebih jelasnya pandangan dari Rosuryo, kita tonton video yang satu ini. Ini angkanya pindah ke sana, diklik. Kemarin nggak usah diklik aja, angkanya pindah-pindah sendiri atau muter. Ini kan dahsyat gitu. Ini judi online atau Sirekap gitu kan gitu. Kalau judi online atau slot ya angkanya ganti-ganti sendiri ya, kayak orang judi online itu kan sebenarnya nggak perlu kita ikut ngetik terus ada gambar cewek yang gini itu nggak perlu pegang, sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi kan orang kan dikasih psikologis untuk supaya megang itu supaya angkanya gerak, padahal nggak usah. Nah ini nggak usah digituin aja. Angka di Sirekap ini menurut saya kayak slot ya gitu. Bisa gerak sendiri gitu, dan persis slot itu sudah didesain dengan algoritma tertentu, nggak mungkin menang kita itu. Slot itu pemain itu pasti akan dikasih kesempatan sekali. Biasanya kalau dia masukin katakanlah 5 juta, dia akan dikasih menang. Misalnya nanti kalah, terus menang 1 juta, kalah, nanti menang 3 juta. Ya, habis itu kan dia senang. Wah udah, kalau dia udah kelihatan dia ngebit, ini artificial intelligence dari si slot itu akan tahu, oh ini layaknya untuk gak usah dikasih menang lagi. Jadi dia pasti akan tambah terus sampai dia habis puluhan juta. Itulah slot. Nah sama dengan Sirekap logikanya. Logikanya adalah paslon tertentu mau dikasih berapapun ya angkanya tetap 24. Paslon tertentu mau dikasih angka apapun angkanya tetap 17. Sementara yang lain udah pancet di sini. Seperti yang dulu saya bilang, tanggal 14 Februari jam 7:36 angka paslon. Nah log itu bisa untuk meneliti siapa yang masuk pada saat itu. Jadi dengan log activity itu kita bisa melihat siapa yang masuk dan melakukan perubahan. Disitulah bisa ketemu pelaku-pelaku atau oknum-oknumnya. Dan itu secara teknis karena semua pasti tercatat. Gak usah misalnya KPU mengatakan, oh kami tidak membolehkan. Nah kalau dia nggak membolehkan lagi, pelanggaran lagi dia. Gitu dia.
Karena apa? Ini belum pertarungan yang sebenarnya. Belum pertempuran yang sebenarnya. Pertempuran sebenarnya nanti mendekati tanggal 20. Itu benar-benar brutal nanti pertempurannya. Karena disitulah terjadi semuanya bergerak. Paslonnya nanti akan berusaha ditingkatkan dan dipatok segitu. Yang partai juga akan berusaha dimultiplikasi, dibus. Caleg akan berusaha digeser-geser, ya. Karena ada tujuannya nanti. Kalau caleg atau partai itu digeser, nanti akan ada mekanisme untuk ketua DPR tahun depan, ya. Gitu. Tahun ini, sorry. Jadi periode ke depan itu kan krusial. Sekarang ketua DPR kan masih dipegang oleh teman-teman dari PDIP. Kalau PDIP kalah, nah kejadiannya apa? Persis seperti sidang pertama paripurna pembukaan kemarin, dah kayak gitulah kondisinya. Artinya apa? Udah keinginan masyarakat itu untuk angket, ya, sudah disuarakan oleh 3 anggota DPR, 1 dari PKB, 1 dari PKS, 1 dari PDIP. Dianggap angin lalu aja sama ketua, nggak ada kesimpulan, nggak ada pertanyaan lanjut. Padahal kan dengan mudah. Oke, kalau gitu apa tadi diusulkan angket ya? Angket sudah ada berapa orang sini ke depan? Clear. Cepet banget itu terjadi, tapi kan enggak. Udah saya ikuti itu mulai dari awal. Nang apa gitu kan enggak bagus banget gitu loh. Apalagi nanti 2024 ya 2045 kita akan memasuki Indonesia emas katanya. Lah kalau didasarkan pada pemilu 2024 yang sudah seperti ini, berikutnya lagi nanti kecurangan ini akan terulang. Yang namanya KKN, korupsi nepotisme, itu akan berulang. Nanti akan berulang lagi, sekarang anaknya, nanti cucunya yang masih anak kecil, nanti mantunya, nanti ikut semua nanti. Dan itu bukan hanya di level pimpinan negara, tapi kabupaten, kota, gubernur semua ngikut semua nanti semua. Dan itu akan jadi karena sudah ada contohnya. Nah, jadi apakah kita rela memiliki negara Indonesia yang dikenal semacam itu? Jangan-jangan guyonan dari yang sudah ada, ini videonya sudah lama sebenarnya beredar di medsos, dari salah satu kepala negara di Jepang waktu itu, yang dia bilang pemilu di Amerika, pemilu sekarang hasilnya 4 hari kemudian, pemilu di Jepang hasilnya sore nanti muncul, pemilu di Indonesia sejak kemarin sudah tahu hasilnya. Nah itu sahabat Enjoy Channel, komentar yang cukup menarik dari Bang Roy Suryo. Roy Suryo ini adalah seorang ahli IT dan memang dia paham betul terkait dengan IT yang ada di KPU atau Sirekap itu. Jadi wajar saja apa yang disampaikan Roy Suryo ini menjadi catatan. Dan yang kedua yang disampaikan Roy Suryo yaitu mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jika di tahun 2024 pemilu ini tidak diselesaikan, maka pemilu berikutnya akan terulang. Jadi bisa mungkin teman, ponaannya, anaknya, atau kerabatnya, menantunya ini akan masuk di pemerintahan dengan pengaruh dari orang kuat tersebut. Nah inilah yang sebenarnya dulu diperangi oleh para mahasiswa terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akhirnya menjatuhkan Presiden Soeharto. Karena pada waktu itu korupsi, kolusi, nepotisme itu ada teman ya. Dan Pak Harto memang cukup lama menjadi presiden. Itulah yang tidak dikehendaki. Tetapi kalau kita melihat perkembangan Pak Harto dan yang sekarang ini berbeda. Pak Harto itu tidak membawa anaknya, saudaranya masuk ke pemerintahan. Terakhir-terakhir saja Pak Harto itu membawa Pak Tutut sebagai Menteri Sosial, itu tidak nyampe 5 tahun, tidak nyampe. Karena akhirnya pemerintahan Pak Harto itu harus lengser. Pak Harto harus lengser. Itu di akhir-akhir aja. Kalau Pak Harto mau sebenarnya sejak awal menjadi presiden, bisa dong membawa anaknya, kerabatnya menjadi kepala daerah, menjadi ketua DPR misalkan, dan sebagainya. Itu tidak dilakukan oleh Pak Harto. Tapi yang terjadi sekarang, ada ketua MK masih sekeluarga dari Pak Jokowi, kemudian ada Gibran, ada Bobi, dan terakhir ini ada Kaisang teman ya, Kaisang yang hari ini menjadi ketua umum partai politik. Mungkin saja akan masuk di pemerintahan di 2024 ini. Jadi ini keluarga temannya. Makanya hal ini sering dikritisi oleh Pak Anies bahwa Indonesia ini bukan milik
keluarga-keluarga, tetapi ini milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu banyak mahasiswa yang menginginkan perubahan seperti agenda yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, perubahan dan perbaikan. Nah teman, ini juga ada video yang cukup menarik dari tim Anies Baswedan mengenai kecurangan pemilu 2024. Kita tonton video yang satu ini. Skenario berikutnya untuk kedepannya, untuk memenangkan satu putaran ini dengan modus mengerahkan kepala desa beserta aparaturnya untuk memenangkan paslon tertentu melalui cara di desa-desa yang minim pengawasan, kepala desa meminta warganya untuk tidak perlu datang ke TPS. Ini fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan. Kami memiliki tim hukum nasional di 34 provinsi, laporannya sampai saat ini sudah masuk ke kami seperti ini. Dengan memberi imbalan uang, kepala desa-desa tersebut memberi imbalan uang untuk supaya mereka tidak datang ke TPS. Sementara kertas suaranya dicoblos semua oleh kepala desa atau perangkatnya untuk calon tertentu. Kalau ini kejadiannya di Papua, namanya noken, ada aturannya. Tapi ini bukan di Papua. Lalu di kawasan yang pengawasannya relatif baik, kecurangan dilakukan dengan melakukan money politik yang dilakukan aparat desa sebelum pencoblosan. Pembagian uang secara masif dilakukan oleh kepala-kepala desa ini. Lalu potensi kecurangan juga berpotensi dilakukan oleh KPPS dengan berbagai modus. Misalnya memobilisasi massa yang tidak punya hak pilih untuk memilih, penggembulungan atau pengurangan suara dan sebagainya. Lalu ini juga sudah modus yang sudah setiap pemilu dilakukan, ini akan dilakukan lagi, yaitu melakukan pertukaran kotak yang berisi hasil pemungutan suara dengan kotak hasil suara manipulasi untuk memenangkan calon tertentu. Jadi kotak-kotak itu akan dibuat kotak yang sama, di perjalanan akan diganti. Lalu yang selanjutnya, menyalahgunakan sistem IT KPU, misalnya dengan mengupload data hasil rekapitulasi suara yang tidak real, apalagi terdapat informasi adanya pembobolan DPT dari situs KPU, menunjukkan betapa rentannya sistem IT KPU. Terhadap potensi itu, tim hukum nasional Amin sudah meminta secara resmi melalui surat kepada KPU untuk dilakukan audit independen terhadap sistem IT KPU yang secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan semua paslon. Ini fair. Kalau kita meminta semua paslon hadir, kita sama-sama audit tuh sistem IT-nya. Tapi sampai saat ini kami sudah melakukan 2 surat, tidak mendapat tanggapan, dan akhirnya kami melaporkan ini juga ke Bawaslu. Kami sudah minta Bawaslu untuk mengecek tentang IT KPU ini supaya dilakukan audit forensik. Lalu yang terakhir, penggunaan lembaga survei. Ini mohon maaf, ini harus kami sampaikan bahwa penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count atau exit poll yang tidak valid untuk memenangkan calon tertentu. Sementara pada saat itu proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung. Hal ini akan mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat umum. Nah, itulah fakta-fakta kecurangan yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Untuk itu, kami menghimbau khususnya kepada pelaksana kecurangan di lapangan. Ini yang di lapangan. Kalau yang otaknya nggak bisa kami himbau karena sudah tujuannya. Tapi yang di lapangan, sadarlah bahwa kalian hanya diperalat. Nanti ketika menjadi masalah hukum, terjadi sesuatu, kalian yang akan kena. Baik itu kepala desa maupun KPPS yang ada di lapangan, masih ada kesempatan kalian untuk tidak melakukan kecurangan. Besok kami doakan ada terbuka hati kalian untuk tidak melakukan hal-hal ini. Demikianlah, demi untuk menjaga integritas pemilu dari ancaman kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dan demi menyelamatkan republik yang sama-sama kita cintai. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan oleh pihak tim Anies Muhaimin Iskandar atau Amin yang mengungkapkan kecurangan-kecurangan pemilu 2024, mulai dari kertas suara, kemudian KWPS-nya, kemudian sirekapnya. Nah ini disampaikan tadi. Nah menurut saya teman, apa yang disampaikan oleh tim Amin ini mestinya ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
apakah terjadi kecurangan atau tidak? Karena yang bisa membuktikan ini penegak hukum, teman ya, yang bisa menindaklanjuti. Kalau pihak tim Amin hanya mengungkapkan, teman, karena beliaunya bukan penegak hukum, maka penegak hukum inilah yang mestinya bergerak. Tapi masalahnya adalah penegak hukum ini adalah bagian dari pemerintah. Apakah dia bisa menjalankan penegakan hukum yang diminta oleh warga masyarakat? Nah, salah satu yang menjadi keinginan, menjadi harapan, yaitu hak angket. Di mana hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah, apakah melanggar undang-undang atau tidak. Namun sampai hari ini belum clear juga mengenai hak angket. Nah, itu sahabat Inju Channel yang bisa kita bahas. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.